Nah, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Ku Bersyukur karena kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur. Sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah. Sekali lagi, ku ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, kami boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Bapa, pelayakan kami semua untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam ibadah kami pada hari ini. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami boleh berlayak untuk
menghadap hadirat-Mu, dan setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau mau hadir tengah-tengah kami Tuhan, sehingga pada saat pulang nanti kami boleh membawa berkat daripada firman-Mu, dan kami boleh membawa sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan sambung dengan pujian besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan
kehidupan kita, karena itu kita mau menjadikan Dia satu-satunya yang diandalkan dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan.
bersama. Satu, satunya yang andalkan Engkau. Keyakinan kami, Engkaulah kekuatan andalan kami. Engkaulah satu-satunya pusat fondasi kepercayaan kami. Haleluya. Kami bersedia untuk diisi dan dikuatkan oleh firman-Mu. Maka inilah kami Tuhan, hati kami, bukan hanya pikiran kami, tapi seantero hidup kami, dan pusat hidup kami adalah hati kami. Silahkan Tuhan berperkara. Kami bersyukur bahwa Allah Roh Kudus, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, komitmen terus untuk memimpin kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Dalam nama hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, 2 bulan lalu mengawali tahun 2021, saya masih melanjutkan perasaan penasaran saya atas terjungkalnya seorang apologet yang sangat luar biasa, terjungkal dalam arti mungkin bisa disebut tidak well done, tidak selesai dengan nilai dan komentar yang bagus. Orang itu bernama Ravi Zacharias. Dia apologet tingkat dunia, banyak tulisannya dan banyak ceramahnya yang membuat banyak orang terpuaskan oleh jawabannya. Dan salah satu yang menarik, dia selalu berkata, saya bukan tipe orang yang suka berdebat, dan saya menghindari konflik-konflik intelektual, tapi saya selalu bertanggung jawab untuk memberikan jawaban secara Kristiani, dan argumentasi terbaik dalam kekristenan adalah kasih. Namun pada tahun 2019, kalau tidak salah tepatnya saya kurang tahu persis, dia meninggal dunia pada usia yang cukup lanjut, dan beberapa bulan kemudian muncul bukan hanya isu dan akhirnya memang dari pihak lembaganya memberitahukan ini kebenaran. Dia jatuh dalam persoalan moral yang tentu ini menjadi persoalan banyak orang karena ini titik sentuh hujatan bagi kekristenan. Ya, saya tidak bisa menyebutkan atau tidak harus menyebutkannya. Sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu institusinya, wadahnya yang disebut sebagai Ravi Zacharias Ministry menginginkan untuk nama itu dihilangkan, diturunkan, dan beberapa cabangnya menarik diri dari bagian komitmennya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang saya juga termasuk pengagum dia, tetapi tidak sampai menuhankan dia. Amin. Ya, itu wajar, kita saling belajar dan kita belajar dari orang-orang yang berhasil. Saya ikut sedih karena bukunya sangat-sangat bagus sekali. Jadi 2-3 bulan lalu saya membaca apa yang terjadi. Memang yayasannya, wadahnya sudah mengaku dulu kami melihat gelagat kehancuran moral itu. Namun kami mencoba untuk mengcover, menutup. Namun pada kenyataannya jauh lebih daripada apa yang terjadi dalam diri Dr. Ravi Zacharias. Saya tidak menganulir atau meniadakan bahwa karya dan produk pelayanannya memberkati banyak orang. Dan saya tidak akan mengenolkan itu karena itu berkaitan dengan Tuhan bisa bekerja kepada siapapun juga adalah kedaulatan Tuhan. Dan orang yang dipakai Tuhan tidak punya hak sedikit pun untuk merampas kemuliaan Tuhan. Amin. Saya selalu menghargai siapapun, bahkan seorang hamba Tuhan yang mungkin terjungkal, saya tidak pernah mengenalkan
bahwa dia pernah dipakai Tuhan, bahwa dia pernah melakukan sesuatu bagi Tuhan. Namun pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bukan sebagai sebuah teriakan ataupun kesempatan saya untuk menghantam, tetapi saya menyebutnya sebagai keprihatinan bersama bahwa kekristenan makin ada di arena yang tidak mudah untuk menyaksikan dan memproyeksikan, menunjukkan indikator kekristenannya sebagai kekristenan yang memuliakan Tuhan. Dan 1-2 bulan ini kita juga dicekoi oleh sebuah tayangan di YouTube, seorang dokter gigi yang menjadi mualaf, dan teman saya memberitahukan salah satu videonya, dia presentasi di gereja, memimpin pujian, menjelaskan firman Tuhan. Kemudian saya mencoba mencari apa yang menjadi penyebab. Saya tidak tahu apakah ada korelasi antara sikap kasar suaminya sehingga istrinya kecewa. Saya tidak tahu. Tetapi memang diberitahukan bahwa suaminya sangat kasar terhadap istrinya itu dan dia memutuskan untuk meninggalkan kekristenan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang tidak seharusnya ditampilkan orang Kristen. Saudaraku dikasih Tuhan, pada waktu saya merenungkan kembali firman Tuhan, saya merasa bahwa kekristenan bisa menjadi sangat terhormat dan sangat-sangat menjadi tempat orang merindukan Kristus. Tapi kekristenan yang diwakili oleh orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mewakili Kristus bisa menjadi agama yang paling diumpat juga. Bukan hanya karena teologi dan pengajarannya susah diterima, tetapi barangkali kesaksian hidupnya sangat kontradiksi dengan Yesus Kristus. Dalam rasa keterbebanan dan perasaan kita bersama, dalam perasaan keprihatinan dan empati atas situasi ini, mungkin saya menyebutnya perasaan saya sebagai perasaan empati kepada keluarga Raffi Sakarias, kemudian juga kepada Raffi Sakarias, namun saya tidak menganulir semua pekerjaan pelayanannya, namun juga saya tidak mau menutup-nutupi bahwa kekristenan selalu ada di arena perjuangan menjadi saksi bagi Kristus, menjadi alat di mana Yesus dimuliakan, atau kemungkinan menjadi kesempatan Yesus diumpat habis-habisan. Bukan hanya pengajaran yang susah diterima, tetapi juga perilaku kita. Bagian firman Tuhan yang saya ajak kita merenungkan pagi hari ini, saya beri tema indikator impact dari fellowship ilahi. Indikator impact dari fellowship ilahi. Ibu bapak dikasih Tuhan, hampir banyak orang Kristen bahkan pemikir selalu jatuh puas dan bangga. Bisa berdiskusi, bisa berdebat, dan bisa membela mati-matian tentang kekristenan. Dan saya bersyukur ada banyak orang-orang hebat di YouTube, di Universitas YouTube saudara, di Universitas Google. Mereka luar biasa. Dan saya tidak harus menjadi salah satu kompetitor, barangkali mungkin kalau saya sempat menjadi salah satu bagian komplementer. Karena argumentasi dan logika-logika kekristenan jauh lebih mempunyai kekayaan untuk memenangkan pertandingan pandangan dunia. Namun yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, tidak sedikit juga orang merasa tidak rindu pada kekristenan atau tidak tertarik pada kekristenan, walaupun ini bersifat sekunder, karena mereka terbentur oleh orang-orang yang seharusnya memiliki fellowship dengan Kristus, memiliki fellowship dengan Allah melalui kehidupannya. Satu bagian firman Tuhan dalam waktu yang singkat ini, saudara, saya sudah melatih diri untuk 25 menit dan 30 menit, ya. Tapi kalau bablas dari situ ya sekiranya terasa itu enak pasti itu dari Roh Allah. Ya. Kalau terasa nggak enak siapa tahu saya emosi dan egois. Ya. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Impact, efek, indikator fellowship ilahi. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat 10 Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Saya ingin sharing kepada kita semua. Ini bagian yang saya sangat diberkati. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Semuanya sudah menemukan? Amin. Ya, oke, ya.
Kalau saudara sudah sudah on the track dalam perasaan firman Tuhan, saya akan membacakan. Kalau belum, komitmen hati, mendengar firman Tuhan, kiranya hati kita dijamah oleh Dia. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Yohanes atau surat pertama Yohanes ayat 5 sampai 10, ya, dari pasal 1 itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Haleluya. Kiranya Roh Kristus mengarahkan hati kita untuk menyimak dan menjadikannya kekuatan khas hidup orang percaya. Saudaraku dikasihi Tuhan, pada waktu saya membayangkan Perjanjian Baru, Perjanjian Baru adalah kitab yang lebih banyak menyampaikan sentuhan pembaharuan hidup dengan cara yang berbeda. Kalau kita membaca PL, kita akan membaca begitu banyak ayat teguran keras dan dampak dari keberdosaan, dan kita boleh melihat berhamburan fakta Allah marah terhadap dosa. Tetapi ketika kita melihat Perjanjian Baru, saya melihat sentuhan yang berbeda. Bagaimana seharusnya orang percaya menunjukkan kualitas hidupnya, bagaimana orang percaya menghadapi tantangan di mana pembusukan dunia ini luar biasa. Ya. Betapa dunia ini betul-betul mengalami percepatan dalam keberdosaan. Betapa dunia ini makin banyak intrik. Bahkan orang-orang ateis yang berkata kami lebih baik daripada orang beragama karena kami berbuat sosial humanistik. Tapi ketika ditanya oleh Ray Comfort dalam penginjilan pribadi, mereka ngaku sebenarnya kalau ditanya apakah kamu pernah berbohong? Oh ya, pernah. Berapa kali? Oh, banyak sekali. Bayangkan kalau kebohongan-kebohongan itu terungkap segera, bisa membawa masalah serius dalam hubungan sosial. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan bahwa kita ada di arena yang makin tidak mudah. Izinkan saya memposisikan seperti Perjanjian Baru yang mengajak kita merenungkan bagaimana hidup kita ini sesungguhnya. Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu perjuangan kita, bahwa kita di arena banyak godaan, banyak pencobaan yang sudah banyak menjatuhkan banyak orang Kristen, dan tidak sedikit juga orang-orang yang di garis depan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya juga tidak bermaksud untuk menjadi orang yang menghakimi, tetapi saya ingin meminjam bagaimana perasaan-perasaan Allah di PB sebagai Allah yang mengingatkan, tidakkah kamu, tidakkah kamu. Ya. Pada bagian ini, saudaraku dikasih Tuhan, dalam waktu yang singkat, Yohanes mengajak kita untuk memikirkan bagaimana fellowship dengan Tuhan itu akan menjadi kekuatan praktek hidup, impact dalam kehidupannya, efek dari kehidupannya yang sungguh-sungguh mulia dan indah. Ibu bapak dikasih Tuhan, dalam pasal 1 ayat 1 sampai 4, Yohanes yang sangat akrab dengan Yesus disebut sebagai murid yang paling dikasihi. Dia memberitahukan bahwa dia memiliki persekutuan dengan Yesus, persekutuan dengan Allah.
Bapa dan Anak di ayat 3. Dan persekutuan kepada Allah itu melalui Yesus, Yesus yang terendrai. Kalau dalam bahasa keren sedikit itu empiris. Ya. Jadi Yesus bukan makhluk jadi-jadian, tetapi Yesus Allah yang mengambil wujud manusia. Yohanes menjelaskan tegas di suratnya, bahwa pada mulanya firman menjadi manusia. Dan manusia itu terendrai, terabai dalam Yesus. Singkat, Yohanes mengajak, mendorong orang percaya untuk memiliki persekutuan yang sama, yang disebut sebagai koinonia ilahi. Perhatikan baik-baik dalam ayat 3, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Ini persekutuan yang hakiki, yang mendasar. Bahwa setiap orang percaya diundang, dipanggil, disatukan dalam fellowship ilahi. Yohanes tidak hanya menyadari dia dan para rasul, orang percaya sudah bersekutu dengan Allah Bapa dan Putra dalam fellowship ilahi. Tetapi dia mengundang orang-orang percaya berikutnya, termasuk kita yang percaya, mengalami fellowship dengan Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, hakikat sejati menjadi orang Kristen itu mengalami fellowship dengan Tuhan Yesus, Allah Bapa, dan orang percaya keseluruhannya. Amin. Kekristenan lagi-lagi dan lagi-lagi saya tegaskan, bukan agama perhimpunan orang yang mengaku Yesus, tapi lebih dalam adalah orang-orang yang mengalami fellowship ilahi, divine fellowship, persekutuan ilahi dengan Bapa dan Putra. Siapapun saudara, apapun keberadaan saudara, apapun kata orang, ini penting. Kalau kita menyadari bahwa kita memiliki persekutuan ilahi, maka efek dan dampaknya 3 hal yang akan saya sampaikan secara singkat. Saya belakangan mencoba untuk mencari pendekatan lain untuk mengingatkan mahasiswa dan anak saya. Jangan lupa, kamu bukan hanya menjadi orang Kristen yang dapat jaminan keselamatan. Kamu memiliki keleluasaan untuk fellowship dengan pribadi Tuhan. Mungkin ada waktu rutin berdoa bareng. Mungkin ada waktu ibadah bareng, tapi jangan lupa. Never. Ya, jangan lupa. Ya. Never forget. Jangan pernah lupa. Bahwa kamu perlu waktu terus berfellowship dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan dalam Yesus, dalam Roh Allah, tidak dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun Anda adalah orang yang memiliki fellowship dengan Tuhan. Di kampus, di toko, di profesi saudara, saudara adalah orang yang sedang memiliki fellowship dengan Tuhan. Jarang kita merenungkan baik-baik, saudara. Berkata, Tuhan terima kasih. Engkau selalu memiliki komitmen untuk berfellowship dengan saya. Untuk koinonia dengan saya. Dan inilah kuncinya, saudara. Kekristenan yang sungguh-sungguh hidup dalam fellowship dengan Allah Bapa, Putra, dan seluruh orang percaya sungguh-sungguh, maka kemungkinan 3 hal ini seharusnya dialami. Apa itu? Ya. Pertama adalah, saudaraku, dikatakan karena Allah itu adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan, maka jika kita mengaku sebagai orang percaya, menarik juga ini ya, Yohanes mau bilang kalau kamu ngomong, mengaku, sebenarnya bukan berarti tidak salah menyampaikan statement, tetapi yang Yohanes tegaskan, kalau kamu mengaku bersekutu dengan Tuhan, fellowship ilahi, maka seharusnya 3 hal ini dia alami. Pertama apa? Tidak mungkin terus berjalan dalam kegelapan, karena pribadi di mana kita berfellowship yaitu Allah adalah terang, dan terang itu nyata dalam Yesus, dan terang itu ada di dunia, di tengah-tengah dunia dalam Yohanes pasal 1. Karena Allah yang berfellowship dengan kita dan Yesus yang berfellowship dengan kita adalah terang, maka yang pertama,
tidak mungkin terus hidup dalam dosa dan kegelapan. Sekali lagi saudara, tolong tangkap ini sebagai sebuah perasaan, bukan kemarahan, tetapi konfirmasi. Kalau saudara berkata, saya milik Kristus, saudara tidak hanya berkaitan dengan jaminan keselamatan, tapi saudara mengalami fellowship yang membuat Yohanes bersuka cita lebih sempurna. Katanya di ayat 4 itu. Ya jelas dong ya saudara. Karena ini bukan sekedar dimiliki Allah, tapi berfellowship dengan Tuhan. Dengan Allah Bapa dan Putranya. Kalau Allah Bapa dan dalam Putranya nyata terang itu, tidak mungkin terus hidup di dalam kegelapan. Jadi simpel saudara, kalau orang Kristen terus di dalam kegelapan, maka pasti pengakuannya pengakuan kebohongan. Betul tidak? Betul tidak? Bertahun-tahun mengiring Yesus tidak pernah berubah hidupnya. Maling ya tetap maling, pembohong tetap pembohong. Dia hanya pengakuan, dia tidak mengalami fellowship sesungguhnya. Karena kalau dia berfellowship dengan Tuhan, dia tidak mungkin bohong. Tuhannya benar dan terang, hidupnya tidak benar. Itu namanya kebohongan hidup. Jadi kebohongan hidup yaitu salah satu wujudnya ada sebuah kemunafikan. Tapi saya mengerti saudara ini tidak mudah. Ya. Setiap kali saya menangani persoalan kasus-kasus, lebih banyak orang, apakah Bapak nggak mengerti betapa beratnya saya berjuang. Mempertahankan keluarga saya, mempertahankan usaha saya. Bukan hanya mengerti, saya pun juga menghadapinya. Ya, orang percaya, orang awam, hamba Tuhan, semua di arena pertempuran. Tapi tidak mungkin dong bahwa kamu terus hidup dalam keberdosaan. Tapi Pak, saya ini sebenarnya dosanya ganti-ganti. Itu namanya kreatif dalam dosa. Betul nggak? Sekarang bertobat, besok dosa yang lain lagi. Ada yang begitu. Sebenarnya mentalmu sebenarnya ingin terus berdosa. Hanya kreativitasmu tinggi dalam berdosa. Kalau kamu terus begitu, kamu harus berkata, kamu membohongi. Kalau memang kamu mengaku kamu bersekutu dengan Allah. Jadi yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, bisa dipastikan. Orang yang bersekutu dengan Bapa dan Putra, fellowship ilahi itu indikatornya, efeknya, dampaknya, tidak mungkin terus di dalam keberdosaan. Tidak mungkin hidup di situ dikatakan dalam terjemahan lebih literal, terus berjalan dalam keberdosaan. Mau pakai alasan, Pak, saya sudah tidak mungkin ini diubah, udah terlalu tua. No. Firman Tuhan bukan hanya untuk orang yang masih sangat bisa diubah. Mungkin anak-anak yang sangat mungkin diisi firman Tuhan. Firman Tuhan bagi seluruh usia. Baik yang berkata sudah sulit diubah, maupun yang sangat fragil atau sangat rentan untuk diubah. Ya. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita punya fellowship ilahi dengan Bapa dan Putra, maka tak mungkin tidak peka atas dosa sama sekali. Atau mungkin dalam kaitannya, tidak mungkin ada dosa sama sekali. Menarik, ini seperti kontradiksi ya. Pertama, bahwa kalau kita memiliki fellowship dengan Dia, kata Yohanes, dan mengaku kita bersekutu dengan Allah Bapa Putra yang adalah terang itu, pertama, tidak mungkin terus hidup dalam dosa. Tetapi yang kedua, ayat 7, ayat 8, 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jika kita tidak berdosa, menarik juga ini. Jadi tidak mungkin terus dalam dosa, tetapi tidak mungkin juga tidak ada dosa sama sekali. Artinya kepekaannya tinggi. Saya lebih menghargai orang yang berani ngaku dosa daripada selalu menunjukkan bahwa dirinya benar. Ya, ya orang yang selalu menunjukkan dirinya benar kemungkinan menutupi banyak salah. Ini Pak Mika kok bulat ya, simple saudara. Kalau orang yang selalu menunjukkan benar, kemungkinan dia menutupi salah. Tapi saya sangat responsif. Pak, maaf saya keliru Pak tadi. Waduh, udah selesai. Kamu langsung lebih naik daripada
Orang begini, ya, sebenarnya sih saya keliru, tetapi alasannya kan karena ini sebenarnya bukan pengakuan murni. Itu pengakuan minta korban bakaran. Ya, saya berdosa tapi gara-gara itu sih dipengaruhi. Saya ini bukan kemurnian pengakuan. Setiap orang yang bersekutu dengan Tuhan tidak mungkin tidak ada dosa sama sekali. Dan selalu ayat 8, 9 berani mengaku. Itu artinya peka ya. Ya. Saudara lebih menghormati siapa, anak, teman, atau siapapun keluarga yang berani mengaku? Ya, atau yang kelihatan tidak pernah salah. Karena jelas firman Tuhan, indikator fellowship dengan Tuhan itu pasti lebih peka. Aduh, sorry saya salah. Aduh, tidak mudah itu, saudara. Jadi tidak mungkin ibu bapak dikasih Tuhan. Sekali lagi saya memakai bahasa Tuhan tahu persoalan kita. Tuhan tahu gejolak dan gelombang keras pada zaman kita. Kejatuhan dan dosa begitu makin menarik. Saya mengerti. Tentu Tuhan juga tahu betapa berjuangnya orang-orang percaya menghadapi gangguan, pencobaan, intimidasi untuk berdosa. Ya, Tuhan tahu itu. Ya, memang walaupun kadang menerima pengakuan orang berdosa setelah lama itu ya nangis juga ya, betul gak? Apalagi itu kalau itu anak, itu anggota keluarga. Berat saya menerima kamu, tapi saya harus menerima kamu karena fellowshipku dengan Kristus. Ya, luar biasa saudara. Makin kesan, makin menikmati fellowship dengan Tuhan, makin kita peka terhadap kesalahan sesedikit mungkin. Saudara punya perasaan begitu enggak? Kalau saudara tidak tajam perasaan itu, coba tanya, apa yang terjadi fellowship saya dengan Tuhan? Simple kok. Mengajar orang bertobat, tidak harus teriak-teriak. Ya, tidak harus banyak memaki-maki dan jengkel. Kita berdoa, Tuhan tolong supaya dia menikmati fellowship dengan Kau. Supaya istriku, suamiku, anak-anakku, dimanapun dia berada, menikmati fellowship dengan Bapa dan Putra. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi pertama, tidak mungkin terus hidup dalam kegelapan. Tidak mungkin terus dalam keberdosaan. Tapi yang kedua, tidak mungkin juga tidak ada dosa sama sekali. Berarti peka terhadap dosa sekecil apapun. Karena kalau orang sungguh percaya Yesus Kristus, terjadi perang batin. Ya, perang batin antara pribadi Yesus melalui Roh Allah yang selalu mengingatkan, mohon maaf ya Tuhan tidak selalu berteriak. Tetapi suara lembut mengingatkan firman, loh kamu kan sudah ditebus. Kamu katanya bersekutu dengan saya. Tuhan itu juga jarang saya mendengar Tuhan memaki-maki saya kalau saya salah dalam hati saya. Kok begitu sih kadang halus, saudara? Karena teguran terhadap dosa tidak harus ngomong keras-keras. Diingatkan, bahkan di surat Yohanes 4 kali kata lahir. Kalau kamu dilahirkan oleh Bapa, tidak mungkin terus dalam dosa. Kalau kamu dilahirkan oleh Bapa, tentu kamu percaya Kristus. Kalau kamu dilahirkan oleh Bapa, tentu kamu mengasihi saudaramu. Simple ya. Jadi bukan teguran atas perbuatannya, tetapi mengingatkan hakikatmu itu apa? Loh kamu lahir, kamu bersekutu dengan Tuhan. Luar biasa. Jadi yang kedua, tidak mungkin tidak peka dan tidak mungkin tidak ada dosa sama sekali. Dan yang terakhir, tidak mungkin tidak terampuni dosa kita. Saya senang. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemudian itu dikaitkan pasal 2 juga. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu. Sangat mungkin ini ayat berkaitan langsung. Karena pemisahan ini ada kerangka sendiri, karena tulisan-tulisan PB juga nyambung. Sangat mungkin pasal 2 ayat 1 itu terkait. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Bagus sekali. Yang ketiga, tidak mungkin tidak terampuni. Tidak mungkin tidak diterima, saudara. Hidup saudara. Oh, ini luar biasa.
Kadang kita dibuat malu Tuhan karena kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah membuang kita. Ketika saudara gagal, ketika kita melanggar, tapi tidak mungkin saudara tidak peka terhadap kesalahan dan dosa. Bagus sekali. Waktu saya coba cek struktur tata bahasanya menarik, saudara. Jadi ketika orang sudah bersekutu dengan Kristus, dengan Bapa dan orang percaya, sejak saat itu kuasa pengampunan, karena sekarang baru viral ya, vaksin pengampunan itu sudah disuntikkan dalam diri saudara and the time sejak saudara terima Kristus. Artinya kuasa pengampunan itu bukan kuasa kredit. Mungkin saudara agak terkejut melihat teks ini. Jadi bukan begini ya, saya ngaku Tuhan turunkan lagi pengampunan. Berdosa, tunggu, nanti belum saya turunkan lagi vaksin. Kalau berdosa, saya vaksin lagi. Bukan begitu. Tapi artinya bahwa pekerjaan pengampunan dalam Kristus adalah pekerjaan seperti vaksin yang sekali dimasukkan, diimplantasikan dalam hidup kita. Sejak saat itu kuasa pengampunan itu ada dalam kita, dan itu wujud kesetiaan dan keadilan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Coba beritakan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan atas betapa mulianya karya Tuhan. Saya tidak harus marah-marah kepada saudara atau kepada jemaat atau kepada anak saya. Anak saya tahu nanti juga kalau saya bohong, saudara biar dia ngomong saya bapak bohong. Ya. Saya tidak malu, saya terus berkata, dekati adik, dekati kakak, dekati anak. Mungkin kita belajar dari PB. Bahwa dia untuk memiliki fellowship dengan Tuhan. Bahwa dia untuk mengenal siapa dirinya. Bahwa dia untuk bukan berjumpa, sudah berjumpa. Tetapi hubungan yang intensif. Yohanes berkata, aku rindu kamu memiliki fellowship seperti yang aku punya. Koinonia ilahi. Yaitu koinonia dengan Bapa dan Putra. Dan jika kamu mengaku dia, karena dia terang kebenaran, maka sesungguhnya pertama, tidak mungkin dong kamu terus hidup dalam keberdosaan. Ya, tidak mungkin dong kamu juga tidak ada dosa sama sekali. Tidak kontradiksi dua hal ini. Karena yang satu tidak mungkin terus dalam dosa karena sudah bersekutu dengan terang. Yang kedua, karena kamu terus bersekutu dengan terang, maka pasti sedikit saja saudara keliru, saudara peka. Ya, saudara tidak dikejar oleh rasa bersalah dan akan dihukum. Saudara akan dikejar perasaan Tuhan baik pada kamu, mengapa yang keluar ketidakbaikan. Dan seandainya, saya mau ingatkan saudara, seandainya saudara one day tetap bisa jatuh, tapi saya tidak jadikan ini excuse, pemakluman. Saya mau yakinkan, pengakuan saudara bukan kebencian Tuhan, tapi pengakuan Tuhan, wujud bahwa vaksin pengampunan dosa begitu indah dan mujara. Amin. Dia setia. Makanya di Tiranus mengakhiri renungan ini, kalau ada orang dipecat karena melakukan tindakan amoral, sering ada kasus begitu. Ya, mungkin juga dosen kalau ada kekeliruan. Saya ingat pernyataan Pahit, 2 tahun sambut kembali. Karena tidak ada pembuangan abadi. Karena vaksin pengampunan abadi. Ya, walaupun menerima itu sulit. Kalau ada seorang mahasiswa dipecat dan dia balik lagi, sangat mungkin dia mengalami ketuntasan, berani mengaku dan berani menghadapi. Tapi bagaimana bisa berani menghadapi? Karena kesetiaan pengampunan Tuhan Yesus. Amin. Jadi di gereja ini, di keluarga jangan pernah ada kalau pembantu pernah nyolong, saudara, menyakitkan, besok bertobat balik, terima kembali. Gajinya nggak usah dikurangi. Dia akan dijamah oleh perasaan kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Mari kita berempati terhadap situasi. Saya berempati kepada Raffi Sakarias. Saya ikut menangis karena mungkin keluarganya hancur. Tapi saya juga ikut sedih. Mungkin Raffi Sakarias mengalami pergumulan hebat dalam persoalan moral itu. Saya tidak meniadakan pelanggarannya. Tapi saya ingin membawa hati saya untuk menjamah belas kasihan Tuhan. Saya berdoa supaya dia segera dipulihkan keluarganya. Saya berdoa supaya Karissa yang mungkin sakit hati pada suaminya karena kekerasannya,
sampai pada Yesus kembali, sampai pada Dia kembali. Haleluya. Dan setiap saudara, mari kita nikmati fellowship dengan Dia. Karena fellowship ilahi membawa dampak yang luar biasa. Kami mengaturkan terima kasih atas pelayanan Bapak Mika Sulistiono pada pagi hari ini bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memakai selalu hamba-Nya bersama dengan keluarga untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan utus hamba-Nya. Bapak Ibu sekalian, kiranya kita merasa diberkati lewat kebenaran firman Tuhan untuk kita semakin dalam hidup kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita akan bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memimpin ibadah kami di tempat ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan memakai semua para pelayan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan mereka satu persatu ya Tuhan. Sehingga lebih indah lagi dalam pelayanan kami bersama dengan Kristus Yesus. Untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Yang mungkin sakit ya Tuhan satu persatu. Tuhan kiranya Kau menjamah pada pagi hari ini. Sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Dan dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan juga yang mengalami masalah, persoalan di dalam hidupnya, dalam usaha, dalam pekerjaan Tuhan menolong. Ya Tuhan, sehingga mereka semua boleh berhasil di dalam kehidupannya. Mungkin ada juga yang ada dalam kekurangan secara finansial. Bapa, kiranya Engkau Yehova Jireh, Engkau selalu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang saat ini sedang mengadakan penggalakan ya Tuhan vaksinasi bagi semua masyarakat Indonesia. Kiranya semua boleh terlayani dengan baik. Tuhan juga menolong para vaksinator yang berada di garis depan ya Tuhan. Kiranya mereka juga boleh sehat, kuat, dapat melayani semua masyarakat Indonesia. Dan juga pemerintah dapat menyediakan vaksin ya Tuhan yang diperlukan bagi kami semua. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Sehingga ya Tuhan, pandemi ini ya Tuhan boleh terlewatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami satu persatu. Anak cucu kami juga yang masih sekolah secara online, Tuhan juga menyertai mereka sehingga semua yang dikerjakannya boleh berhasil. Terima kasih ya Bapak. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Dan juga bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah berkorban, yang sudah ya Tuhan memberikan hak miliknya Tuhan, kiranya Engkau membalas dengan berkat yang berlimpah. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, berserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian yang percaya kita katakan amin. Mari kita akan menyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu.